Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurul Husna dengan NIM 14056240056 dari Prodi Pendidikan Sosiologi B angkatan 2024. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena yang marak terjadi di lingkungan pemuda. Topik yang akan saya bahas di video kali ini adalah people pleaser sebagai beban sosial anak muda. Mengapa banyak anak muda yang sulit untuk menolak orang lain gitu. Nah, di zaman sekarang banyak banget anak muda yang merasa bahwa dirinya tuh harus baik terhadap orang lain. Harus fast respon lah, harus peduli lah, harus selalu ada saat teman-temannya butuh gitu. Dan dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, fenomena ini di era sekarang disebut sebagai people pleaser, di mana istilah ini digunakan untuk seseorang yang terus-menerus mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Nah, biasanya people pleaser ini sulit banget untuk mengatakan tidak kepada orang lain karena takut mengecewakan atau takut dianggap tidak peduli gitu terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Nah, misalnya dari fenomena people pleaser ini di kehidupan kampus gitu, ada mahasiswa yang diajak nongkrong gitu ke sebuah coffee shop sama teman-temannya gitu. Tapi di saat itu uangnya itu lagi menipis. Nah, dia tuh sebenarnya pengen banget menolak, dia pengen banget berkata tidak gitu kepada teman-temannya. Tapi dia tuh juga di satu sisi takut dianggap gak peduli, takut dianggap gak solid, takut dianggap antisosial sama teman-temannya. Akhirnya dia tetap mengiyakan ajakan tersebut dengan berat hati gitu. Nah, fenomena people pleaser ini tuh semakin kuat dipengaruhi karena anak muda kan sekarang banyak banget dipengaruhi oleh media sosial dan juga lingkungan pertemanan yang cepat. Itu sangat akan mempengaruhi fenomena tersebut karena anak muda tuh merasa harus terus menjaga hubungan dan citra dirinya supaya dapat diterima di dalam lingkungannya gitu. Nah, ketika sedikit aja berbeda, pemuda tuh bakal takut dianggap bahwa dirinya tuh berubah, sombong, atau bahkan dianggap gak peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya budaya gak enakan itu tuh sudah sangat mempengaruhi perilaku ini gitu, dimana dari kecil kita kan dibiasain gitu untuk terus mengalah, untuk terus menjaga perasaan orang lain, untuk terus menjaga kesopanan gitu. Nah, sebenarnya perilaku ataupun nilai tersebut tuh baik di dalam lingkungan untuk menjaga keharmonisan. Tapi ketika dilakukan terus-menerus dan juga terpaksa, seseorang tuh akhirnya jadi bingung gitu untuk menentukan mana sih yang sebenarnya pengen dilakuin dan mana sih yang sebenarnya dilakuin cuman karena adanya tuntutan sosial di dalam masyarakat gitu. Nah, akhirnya banyak banget anak muda yang tumbuh dengan pola pikir menjadi baik, berarti harus selalu mendahulukan orang lain dibanding dirinya gitu. Nah, biasanya anak muda seperti itu tuh bakal ngerasa nggak nyaman ketika menolak permintaan orang lain. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tuh gak enak gitu, atau sebenarnya tuh berat bagi dirinya gitu. Padahal dalam lingkungan sosial yang sehat, pada kenyataannya pada lingkungan sosial yang sehat, setiap orang tuh harusnya punya hak untuk menentukan mana sih yang mau dia lakuin dan mana sih yang gak mau dia lakuin gitu. Nah, yang menarik dari fenomena people pleaser ini, orang-orang yang memiliki sifat people pleaser ini biasanya tuh nggak sadar kalau dirinya tuh ada people pleaser di dalam lingkungannya. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap bahwa perilaku tersebut itu merupakan hal yang biasa di dalam lingkungan masyarakat gitu loh. Nah, terus juga biasanya orang-orang yang mengalah itu malah justru dipuji dewasa, dipuji pengertian, atau dipuji paling baik dalam lingkungannya gitu. Jadi mereka tuh udah terbiasa gitu kan hal-hal tersebut, yang membuat mereka tuh nggak sadar bahwa sebenarnya tuh mereka hanya dimanfaatkan, atau sebenarnya kamu tuh jadi people pleaser loh di dalam lingkungan tersebut kayak gitu. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat bahwa people pleaser tuh bukan hanya terjadi karena sifat bawaan seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, masyarakat, budaya, dan juga hubungan pertemanan gitu. Nah, dari fenomena ini, karena itu fenomena ini tentu menarik banget untuk dibahas, apalagi melihat dampaknya terhadap kehidupan pemuda di era sekarang gitu. Nah, kalau dilihat sekilas, menjadi orang yang selalu mengutamakan orang lain, yang selalu peduli sama orang lain, itu kan positif ya di dalam masyarakat. Karena sikap itu dianggap sebagai tanda bahwa seseorang tuh punya empati dan juga selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, biasanya orang yang memiliki kecenderungan people pleaser ini juga lebih mudah untuk memahami, dan juga biasanya tuh mereka lebih peka terhadap perasaan orang lain gitu. Nah, people pleaser ini biasanya dianggap lebih ramah, sportif, dan juga lebih nyaman untuk dijadikan teman gitu dalam kehidupan pertemanan, karena biasanya people pleaser ini kan menghindari sebuah konflik gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang salah gitu, dia tuh bakal iya aja tuh, kayak terima aja gitu, padahal terkadang dia tuh nggak nyaman atas keputusan tersebut ataupun nggak nyaman atas perlakuan tersebut. Tapi karena dia menghindari sebuah konflik dalam pertemanan, akhirnya dia iya aja dan terima aja. Nah, hal tersebut lah yang membuat seseorang tuh merasa nyaman berteman dengan people pleaser gitu. Nah, selain itu, kemampuan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial people pleaser ini
sangat baik gitu. Akhirnya mereka tuh dapat diterima di dalam kelompok tertentu gitu. Makanya nggak heran kalau banyak banget people pleaser yang dianggap sebagai anak baik ataupun teman paling pengertian di dalam lingkungan pertemanan gitu. Nah, misalnya dalam kehidupan kampus maupun organisasi gitu, orang people pleaser ini biasanya tuh lebih mudah untuk diajak kerjasama karena mereka tuh selalu menjaga suasana tetap nyaman dan juga nggak ingin membuat hubungan tuh renggang di dalam organisasi atau kehidupan kampus tersebut gitu. Nah, tapi masalahnya itu mulai muncul ketika keinginan untuk diterima di dalam masyarakat itu lebih besar dibanding keinginan untuk menjaga diri sendiri, untuk mendahulukan diri sendiri gitu. Karena terlalu fokus untuk menyenangkan orang lain, terlalu banyak, akhirnya banyak pemuda nih yang kesulitan untuk mengenali apa sih yang sebenarnya mereka inginin, apa sih yang sebenarnya gue butuhin gitu. Karena mereka tuh terlalu sering untuk menekankan rasa nggak nyaman demi menjaga hubungan sosial yang lebih baik gitu. Nah, akhirnya banyak banget nih pemuda yang ngerasa lelah gitu secara emosional gitu, karena dia tuh selalu mendahulukan orang lain gitu, selalu mementingkan perasaan orang lain tapi menomorduakan perasaannya sendiri gitu. Nah, fenomena ini juga membuat seseorang tuh ngerasa sulit untuk menetapkan batas dalam hubungan sosialnya gitu, dimana mereka tuh takut dianggap egois ketika mementingkan atau memprioritaskan dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa orang yang takut menolak ajakan cuman karena dia tuh takut dibilang gak peduli sama orang lain gitu, padahal dia menolak itu juga karena ada alasan tertentu gitu. Nah, padahal kenyataannya mendahulukan diri sendiri itu bukan berarti nggak peduli sama orang lain, tapi setiap orang kan juga butuh ruang tersendiri ya gitu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan people pleaser ini salah, tapi karena dia nggak ada pilihan lain karena rasa nggak enakan itu, jadi dia tetap melakukan hal tersebut gitu. Nah, selain itu people pleaser juga cenderung takut terhadap sebuah konflik yang sudah seperti saya bilang sebelumnya. Mereka tuh biasanya memilih diam walaupun sebenarnya mereka tuh tersinggung ataupun keberatan karena akan candaan ataupun pembicaraan di dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, mereka tuh tetap diam, tetap dibungkam karena mereka tuh takut kalau mereka melawan nantinya malah menjadi konflik di dalam sebuah kelompok ataupun di sebuah pertemanan tersebut gitu. Nah, akhirnya banyak banget anak muda yang terbiasa memendam emosi gitu. Di luar dia tuh kelihatan baik-baik aja, tetapi sebenarnya di dalam tuh menyimpan rasa kecewa, rasa kesal ataupun rasa-rasa yang nggak bisa diungkapin gitu. Nah, sebenarnya dalam jangka pendek mungkin hal tersebut tuh baik-baik aja, tapi dalam jangka panjang hal ini tuh malah bisa membuat hubungan sosial tuh menjadi lebih gak sehat gitu. Nah, karena di dalam hubungan yang seharusnya saling mendukung, di dalam kelompok yang saling mendukung, itu malah berubah menjadi hubungan melelahkan karena hanya satu pihak saja yang mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang lain, sedangkan pihak yang lain malah memanfaatkan pihak yang mencoba untuk selalu memenuhi kebutuhan ekspektasi orang lain tersebut gitu. Nah, dari dampak-dampak tadi kita tuh bisa lihat bahwa fenomena people pleaser ini sebenarnya tuh bukan sekadar kebiasaan biasa, tetapi ada proses sosial yang membuat banyak pemuda yang merasa harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, ada beberapa konsep nih yang bisa membantu menjelaskan kenapa banyak pemuda sulit untuk menolak orang lain. Nah, konsep pertama yaitu ada konsep yang berasal dari Charles Hagan Coley, yaitu looking glass self atau diri cermin, di mana menurut Coley manusia itu memahami dirinya melalui penilaian orang lain. Artinya cara seseorang melihat dirinya itu dipengaruhi oleh bagaimana sih orang melihat dirinya gitu di lingkungan sosialnya, bagaimana dirinya dilihat di lingkungan sosialnya gitu. Nah, dalam fenomena people pleaser ini banyak pemuda merasa dirinya tuh berharga ketika diterima oleh lingkungan sosialnya, diterima oleh lingkungan masyarakatnya gitu. Nah, mereka tuh biasanya menjadi merasa baik atau merasa kayak tenang ketika dipuji, dianggap pengertian ataupun diterima di dalam kelompok pertemanan gitu. Nah, sebaliknya ketika ada penolakan atau sebuah konflik, mereka tuh merasa dirinya tuh gagal ataupun gak cukup baik gitu bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu opini orang lain tuh menjadi sangat amat penting bagi orang-orang people pleaser ini, karena menurut mereka opini orang itu sangat penting dalam membentuk identitas dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya selain itu ada teori dramaturgi dari Evan Goffman. Nah, menurut Goffman ini kehidupan sosial seperti sebuah panggung pertunjukan di mana setiap orang memainkan perannya masing-masing supaya mendapatkan kesan yang baik di depan orang lain. Nah, fenomena people pleaser ini bisa dilihat sebagai usaha untuk mempertahankan citra diri sebagai orang yang baik, ramah, dan juga selalu bisa diandalkan gitu. Nah, masalahnya peran sosial itu kadang membuat seseorang malah menyembunyikan peran aslinya. Di luar terlihat sangat santai, dilihat kayak bahagia-bahagia aja, ketawa-ketawa aja, pengertian. Tetapi di dalam dirinya sebenarnya itu dia ngerasa tertekan, ngerasa lelah, ngerasa kayaknya gue capek deh. Cuman kan
dia harus terus menyembunyikan hal tersebut gitu kan. Nah, selain itu media sosial juga membuat fenomena ini tuh semakin kuat gitu ketika karena anak muda itu bukan cuman menjaga citranya di dunia nyata, tetapi juga menjaga citranya di dunia atau di ruang digital gitu. Nah, selain dua konsep tadi, ada juga konsep konformitas sosial, di mana dalam kehidupan pemuda, kelompok teman sebaya itu kan merupakan kelompok ataupun lingkungan yang sangat amat memiliki pengaruh yang besar gitu bagi pemuda gitu. Banyak banget anak muda yang takut dianggap berbeda dari lingkungannya, karena itu banyak banget anak muda yang cenderung untuk mengikuti ekspektasi sosial kelompok meskipun sebenarnya itu nggak nyaman. Nah, misalnya tetap ikut nongkrong walaupun tadi misalnya kayak dia tetap ikut nongkrong walaupun sebenarnya nggak punya uang. Terus juga misalnya banyak banget anak muda yang terus membantu teman walaupun sebenarnya dirinya juga kecapean ataupun kelelahan, atau banyak banget anak muda yang selalu bersedia demi menjaga posisi sosial di dalam sebuah pertemanannya gitu. Nah, fenomena ini tuh disebut sebagai sebuah konformitas sosial, di mana kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok agar dapat diterima gitu. Nah, lalu konsep yang terakhir yaitu konsep habitus dari Pierre Bourdieu, di mana Bourdieu itu menjelaskan bahwa kebiasaan sosial itu terbentuk dari lingkungan tempat seseorang itu tinggal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa budaya sungkan, terus budaya nggak enakan, budaya menjaga perasaan orang lain dan selalu menghindari konflik ini akhirnya membentuk kebiasaan sosial pemuda untuk terus mengalah dan sulit untuk menolak orang lain gitu. Dimana sejak kecil kita kan diajarin ya bahwa menolak permintaan orang lain itu, apalagi orang dewasa, itu dianggap hal yang gak sopan ataupun gak baik gitu. Nah, nilai-nilai ini akhirnya tertanam dan terbawa sampai dewasa gitu, yang membuat tanpa sadar orang tuh bahwa dirinya tuh sebenarnya people pleaser gitu. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, banyak orang yang gak sadar bahwa dirinya tuh sedang mengalami sebuah tekanan untuk selalu menyenangkan orang lain gitu. Nah, teori-teori ini nunjukin bahwa fenomena people pleaser ini sebenarnya tuh nggak muncul begitu aja, tapi ada sebuah proses sosial yang membuat banyak pemuda yang akhirnya merasa harus terus menjaga agar dapat diterima di dalam lingkungan sosialnya. Nah, contoh nyata yang paling dekat di kehidupan mahasiswa itu misalnya di dalam kerja kelompok gitu. Ada anggota yang selalu terus-terusan menerima tugas tambahan, tapi dia tetap mau mengerjakan tugas tambahan tersebut, padahal itu bukan tugasnya dia. Kenapa dia menerima? Karena dia tuh takut dianggap dirinya itu gak peduli sama teman kelompoknya, ataupun takut dianggap malas gitu sama teman kelompoknya gitu. Akhirnya dengan berat hati dia tuh terus menerima tugas-tugas tersebut gitu, padahal di dalam dirinya dia tuh pasti merasa terbebani ataupun merasa kelelahan karena kan itu bukan tugasnya dia gitu. Namun karena lagi-lagi takut menciptakan sebuah konflik di dalam kelompok tersebut, akhirnya dia memilih untuk mengalah dan mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu. Nah, fenomena ini tuh sebenarnya cukup sering terjadi, bahkan mungkin banyak orang yang mengalami hal tersebut gitu. Nah, fenomena people pleaser ini memperlihatkan bahwa kehidupan sosial pemuda ini sangat amat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk diterima di dalam lingkungan masyarakatnya gitu. Nah, keinginan menjaga hubungan itu memang penting, tetapi jika dilakukan terus-menerus sampai mengorbankan diri sendiri, hubungan sosial itu justru bisa berubah menjadi sebuah tekanan bagi diri sendiri gitu. Nah, dalam perspektif sosiologi, perilaku ini tuh muncul bukan hanya karena faktor individu atau sifat individu sejak lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, terus juga tuntutan kelompok atau pertemanan gitu ya, membentuk cara pemuda berinteraksi akhirnya gitu. Nah, karena itu belajar untuk menetapkan batasan bukan berarti egois, justru itu penting agar seseorang tuh tetap bisa untuk menjaga hubungan sosial tanpa kehilangan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita mau menolong orang lain bukan berarti kita tuh egois teman-teman, tapi itu berarti kita tahu gitu gimana sih untuk menjaga hubungan sosial tanpa kehilangan diri kita sendiri gitu. Sebab hubungan yang sehat itu bukan seharusnya nggak membuat seseorang tuh terus-terus karena sejatinya hubungan yang sehat itu seharusnya tidak membuat seseorang terus-menerus memendam dirinya demi menyenangkan orang lain ya, kayak gitu teman-teman. Sekian penjelasan mengenai people pleaser sebagai beban sosial dalam diri pemuda. Semoga kita bukan menjadi bagian dari people pleaser tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.